Mungkin mereka yang ngambil momen. Kita kan lagi eksis nih. Iya. Pemerintah juga mau eksis dong. Nggak tahu, mungkin punya dendam mungkin dia sama Preston ya. Hashtag BEM aku nggak tahu sih hashtag BEM itu siapa-siapa aja aku nggak tahu. Keren. Tapi mereka juga rame. Iya, mereka ramai tapi kan tempatnya nggak segede ini. Iya. Oke, selamat datang seperti biasa Bobby. Dan ternyata kalau ini kita udah bisa bilang ini kembali ya bro ya. Soalnya ini merupakan podcast dadakan Yang kedua. Nggak berasa ya Ji, udah sampai sejauh ini podcast kita. baru dua. Tapi baru dua. progresnya tuh tak cepet banget. Satset. Betul. Yoi. Nah dan ternyata mungkin kita di sebelumnya kemarin podcast barengan sama sebelah. Kita ngomongnya podcast dadakan itu adalah nama yang kita pakai karena kita dadakan. Benar. Dan ternyata karena ini semua dadakan akhirnya kita fixin ya. Kalau nama podcast kita itu artinya podcast dadakan. Betul sekali Oji. Tetap podcast dadakan. Karena apa Bobby? Karena di podcast dadakan ini. Mampus lu. Kebiasaan nih. Karena apa ya? Ya udah kita akan di podcast ini kita akan membahas yang langsung aja, hal yang lagi rame langsung kita bahas, yang lagi rame langsung kita bahas gitu aja sih. Makanya Betul. dikemas secara dadakan gitu. Dan terlebih lagi mungkin biar paham juga podcast dadakan ini adalah podcast dari Gate to Gate yang akan mengangkat isu apapun itu yang lagi menarik, lagi panas-panasnya ataupun apapun itu pokoknya yang ada di Kota Malang. Jadi ini adalah merupakan lokal konten kita. Benar. Nah akhirnya kalian paham kan? Yoi, tapi sebelumnya perkenalkan nama gue Zio pastinya. Sama siapa? Nama gue Bob Javier. Panggilannya siapa Bob? Panggilnya Bob aja cukup. Bob aja cukup? Cukup. Oke, jadi kita sama Bob sebelum kita memulai podcast kita bersama tamu kita di sore hari yang cukup mendung ini. Alangkah baiknya kita minum dulu Bobby. Kita cheers dulu. Cheers dulu, megangnya gini dong. Biar kelihatan logonya. Iya, betul. Bob, thank you. Bob, tolong Bob. Bob, tolong Bob. Gue juga gak bisa Bob, tolong Bob. Gue juga gak bisa berhenti. Kok kayak gini Bob? Gue juga gak bisa berhenti, Ji. Soalnya minuman Preston bikin goyang. Oke, langsung saja. Preston. Halo. Kovienko. Mungkin boleh diperkenalkan satu persatu dari Mas yang sebelah sini. Perkenalkan kalau di sini namaku Tama. Namanya Tama? Iya. Yang ngasih nama siapa kok Tama? Ya Tegar Pratama. Itu. Tegar Pratama. Berarti Iya, reksinya dari mana? Reksinya ada di yang lain lah. Oh dari yang lain. Tapi kita di sini manggilnya Reksi aja apa Tama nih? Tama aja deh. Tama aja, Iya. oke. Nih kalau Mas Tama, Apa? siapa-siapanya nih? Mungkin bisa dijelasin. Saya salah satu timnya Preston lah. Yang Oke. ngelola visual. Yang mengelola visual. Ya. Dan next ada Mbak siapa? Naya, Mbak Naya. IG-nya? IG-nya rahasia. Tar aja belakang. Boleh Mbak perkenalkan dulu. Iya, namaku Naya, udah. Padat ya? Mungkin backgroundnya di Preston sebagai apa mungkin. Iya boleh dijelasin. Jadi bikin minuman, jadi yang bikin minuman. Pantesan bikin goyang. Kenapa tuh Ji? Enak banget soalnya cuy. Menggiringnya kayak mana-mana males gue. Dan boleh terakhir Mas. Saya Dino. Dino. Nggak pakai saurus tapi ya. Oke. Dino aja. Oke. Sebagai apa nih? Sebagai apa di sini? Boleh jelasin. Saya sebagai semuanya pokoknya tentang Preston saya. Oke. Preston adalah saya. Preston adalah nama tengah saya. Nama Preston. tengah. Oke. Nah ini dia akhirnya kita bertemu dengan Preston setelah beberapa hari yang lalu. Soalnya banyak banget yang ngajakin Bob ya. Iya, Buset. Bang. Preston dong. Set kagak sabaran banget orang-orang sini. Benar-benar. Soalnya orang-orang tuh kan kita bikin polling ya. Kayak podcast gak nih sama Preston. Akhirnya banyak banget yang nge-vote sampai ratusan. Dan akhirnya selamat datang kita di Preston dan disambut oleh Mas Mbak bertiga ini. Yoi, tepuk tangan dulu dong biar asik. Biar akrab. Prok. Iya. Tapi sebelum kita masuk sebenarnya kita ngomongin dari kita dulu deh Bob. Apa sih yang lu tahu tentang Preston? Yang gue tahu tentang Preston. Betul. Preston adalah kedai kopi. Kedai kopi. Kedai kopi yang mungkin secara konsep mereka berbeda nih. Nah, secara event mereka langsung bikin sesuatu hal yang meledak. Yang meledak. Iya, itu yang gue tahu tentang Preston. Makanya gue rada penasaran nih. Dan pada kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol sama orang-orang sini, Ji. Asik. Nah kalau gue sih taunya tentang Preston tuh ya.
Soalnya gue tahu dulu Preston udah dari lama lah. Udah dari zaman ada lah. Ya zaman ada. Nah terus gue taunya tuh Preston itu beberapa kayak nongkrong sini masih di situ aja. Mungkin buat kalian yang baru tahu ke Preston ya, mungkin ada yang tempat yang familiar. Nah kalau ini mungkin kalian masih belum familiar. Nah kalau ini adalah bagian dari Preston juga. Jadi dari Preston masuk lurus dikit, sekarang tempatnya segede gini. Gokil. Tapi lo tau gak ini tempat apa? Tadinya tempat futsal. Tempat futsal? Tadinya gue main futsal biasanya di sini. Cuman lama-kelamaan kok futsal udah makin menipis, kok udah jedak-jeduk nih di sini. Jedak-jeduk? Ternyata progresnya Preston cukup pesat. Makanya ngapain sih lapangan futsal? Bikinnya beginian gitu. Beginian, Iya. nah biar makin paham kira-kira kenapa kita bakal ngobrol sama Preston karena ada kasus ataupun topik yang lagi hot-hotnya. Kita kasih tahu dulu beberapa screenshotan. Yang pertama mungkin kalian bisa lihat, gue tongolin di ini ya, gue minta screenshotnya keluar di mukanya Bob. 1, ada nggak? Udah screenshotan yang mana? Serah lu deh, yang lagi hot-hotnya. Di mukanya Bob ya. Yang kedua di mukanya Mbak Naya deh. Lu pada ngeliatin Mbak Naya lu semua. Di mukanya Mbak Naya. Screenshotan. Tapi langsung saja lah mungkin buat kalian langsung lihat semuanya. Langsung kasih semuanya. 3, 2, 1. Dah kita kembali lagi Bob. Pasti kalian mikirnya ini bocah ngapa sih? Ini kapan gua ngomongnya? Iya kapan gua ngomongnya. Enggak, tadi itu kita main ini dulu si Ate dulu. Si dan anjing dulu. Pemanasan dulu. Betul. Nah, jadi kita langsung masuk aja. Nah, sebenarnya sebelum kita nyemplung situ sebenarnya kalian ada apa sama Step Gang sih? Nggak ada apa-apa. Yakin? Enggak ada apa-apa ya. Iya. Kita temenan aja sama mereka. Temenan aja. Baik-baik, iya. Benar. Baik-baik. Iya. Kita sambut Step Gang. Kursi dong, kursi. Nambah 1 ya. Nah, soalnya kan yang kita sempat ngobrolin hal-hal kemarin kan banyak tuh hal-hal yang lagi panas ya. Antara mungkin kita bilang ada Step Gang, ada Preston, yang panas ini netizen-netizennya. Mungkin kita sebut saja ada beberapa yang panas kayak mulai cekcok-cekcok di Twitter juga Bobby. Benar. Dan lain-lainnya ada apa lagi? Tadi jobless gue enak banget ya. Apa? Tinggal ngelempar ke lu benar, tinggal ngejawabin benar. Gimana pertanyaannya Ji? Nah jadi lagi ada apa ini Astep dan Preston ataupun kasus-kasus yang ada di Kota Malang? Sepenglihatan gue ya, sepemantauan gue. Jadi kan kebetulan setiap Rabu malam gue juga lewat sini ya kan. Seliweran dekat sini kok ini ramai banget gitu kan. Ramai banget dan antriannya itu panjang gitu. Betul. Nah dari situ ada salah satu orang yang ngerekam antrian panjang si Preston ini. Ternyata punya usut antrian panjang itu ternyata ada event di dalam sini. Nah ada event yang kenapa itu bisa ramai karena ini tuh tempat kopi, kenapa bisa ada event yang kasarannya bertolak belakang nih sama image-nya kopi-kopian di Malang. Benar. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya ada rangkaian apa ini dari Preston bisa membuat gempar? Emang kok bertolak belakang tuh image kopian Malang kayak gimana? Nah image kopian Malang mungkin. Iya. Kenapa bertolak belakang? Iya. Kenapa bertolak belakang? Ini sepertinya di interview kita bro. Jadi kita. Anjing. Oke. Nah kalau misalnya bertolak belakang menurut lu bertolak belakang nggak? Menurut gue cukup bertolak belakang di Malang ya khususnya karena di tempat kopi kan biasanya nyari suasana yang tenang. Kalaupun live music biasanya musiknya jazz gitu-gitu segala macam kan. Akustik gitu-gitu ya. Akustikan itu kan yang ciri khasnya coffee shop Malang lah kan kayak gitu. Nah nggak ada euforia yang berlebihan gitu kalau ngopi ya santai nyari tempat kopi yang tenang-tenang. Cuman kan ini terkesan bertolak belakang tuh karena mungkin dari lampunya, mungkin dari segi musiknya, mungkin dari Dekor keramaian eventnya. orangnya gitu. Coffee shop bro. Benar. Emang menurut Preston itu ini nggak bertolak belakang? Kan kalau di bisnis kan berarti kalau semakin bertolak belakang semakin diomongin tuh. Semakin semakin orang bikin orang jadi penasaran tuh. Ya udah, bikin aja yang bertolak belakang dong. Iya, biar beda sendiri gitu. Nyari bedanya. Iya. Tapi sebelum ada event ini punya ekspektasi nggak tentang event yang akan dilakukan setiap hari Rabu? Setiap hari Rabu kan bener ya? Rabu ya. Iya. betul, Nah, Rabu. jadi timnya Preston sendiri udah punya ekspektasi, wah ini bakal rame nih kita bikin event kayak gini. Soalnya di Malang mungkin belum terlalu rame yang kayak gini-gini. Enggak sih.
Awalnya enggak sebenarnya. Iya, kita Jadi, cuma live musik biasa Iya. gitu aja. Tapi apa yang menyebabkan jadi sebludak itu? apa Dari yang mulut ke menyebabkan- mulutnya Nah, penonton. iya. Nah itu gimana tuh? Boleh Mung- dijelasin? Mungkin yang datang ke sini tuh pada haus gengsi gitu. Jadi Mungkin. ini aku udah nyoba nih kayak gitu terus kamu harus datang ke sana kayak gitu. Jadi nantang temennya nantang temennya gitu kayak MLM. Wah. Kayak kan semakin banyak gitu. Marketing kita banyak sebenarnya. Dari mulut ke mulut kan. Dari mulut ke mulut. Marketing gratis berarti ya. Iya, Iya, lumayan. Itu berarti salah satu langkah yang sudah diprediksi Preston juga mungkin? Dari awal sebenarnya enggak, cuman Enggak. makin kesini makin ya gimana ya? Iya, ternyata kayak gitu. Ya kita kasih apa yang mereka mau sebenarnya. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya ditanya, kita kasih apa yang mereka mau. Kalau itu sebenarnya definisi yang mereka mau dan akhirnya dikemas sama Preston tuh apa yang mereka mau? Ya awalnya waktu yang di live musik itu sih, yang live musik biasa dulu waktu pertama. Jadi customer sendiri yang request lagu, akhirnya jatuh kayak gitu, terus dibawa ke vibe yang apa ya? Iya. Dari awalnya nyantai jadi lebih kayak, Ngebeat ya. nah itu, jadi mereka sendiri, jadi ya udahlah gitu. Ya live Oke. musiknya juga live musik biasa sebenarnya ya, tapi di tengah-tengah break di setelin lagu gitu terus pada heboh yang kayak Ya. gitu. Nah itu yang Oke. jadi apa ya ciri khas. Ciri Ciri khas. khas. Ha-ha. Sebenarnya sama aja sih sama live-live yang lain, tapi nggak Iya. tahu kenapa orang-orang kok lebih milih sini, entah karena bisa request itu atau entah emang performersnya yang bikin setlistnya oke, kita juga nggak tahu. Oke. Nah kalau ngomongin berarti event ini sudah berlangsung dong pastinya kan? Kan karena Sudah. kemarin sempat jadi perbincangan juga. Iya. Nah mungkin orang-orang juga bingung cuy. Ini perbincangan apa ataupun orang-orang emang udah menunggu juga jawaban dari perbincangan yang lagi panas itu. Mungkin langsung aja kita to the point. Banyak banget yang kita highlight ya Bob ya. Yoi. Di sosial media. Yaitu pembahasan tentang Preston yang kayak waduh rame banget, aduh kayak gini. Dan yang paling seru adalah itu joget-joget udah kayak orang mabok, ngopi bikin mabok bla 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 bla. Ini mungkin bisa diluruskan, takutnya orang malah berprasangka ternyata memang benar. Nah mungkin bisa dijelasin sama Preston sendiri. Begini ya, kan apa ya? Di masa yang saat kayak gini kayaknya nggak semua orang harus dengan alkohol gitu loh. Kalau aku mikirnya sih kayak gitu. Jadi Iya. ya kita jual apa yang kita jual, terus mereka menikmatin kayak gitu dengan cara mereka sendiri ya udah gitu. Kalau kata temanku nih kemarin ngobrol, kalau musiknya enak pasti joget lah. Nggak perlu ada Iya. pengaruh kayak gituan. Jadi emang musiknya enak dong kayak gitu. Setuju. Iya kan? Ya karena kan kebahagiaannya orang itu juga pilihannya mereka masing-masing kan. Jadi mereka di sini have fun, terus ya udah apa salahnya gitu kan tanpa alkohol juga bisa joget gitu. Ini poin yang menarik Bobby. Betul sekali Ozi. Nama gue di sini Zio. Iya, lu bener-bener. Nah, ini sebenarnya poin yang menarik nih kita tekankan kembali lagi Oke. podcast dadakan Get Zio dan juga Bob ya. Kita tuh netral. Benar. Dan kita itu bisa menyimpulkan dan berbagi opini di sini. Nah, kalau misalnya penjelasan dari Preston terkait hal yang tadi, sebenarnya itu cukup menarik kalau kita kritisi. Sebenarnya orang-orang kan bilang, goyang-goyang di coffee shop kayak kena alkohol aja. Kayak bla 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 bla. Sebenarnya kalau menurut gue ini merupakan salah satu apa ya bisa dibilang ya? Tren baru, Mungkin. culture baru. Lagian gila-gila aja bro. Ini kita pandemi udah lama banget, terus juga WFH udah lama juga. Semua orang dokem di rumah, diem di rumah. Pelariannya masa harus alkohol untuk joget-joget pertama. Mahal juga. Ini kebetulan kok gue jadi kayak khotbah. Tapi sebelum lu lebih jauh nih Ji ya. Gue tadi meng-highlight kata-katanya dari Mas Dio. Jadi Preston Mas Dino. Sorry. Iya. Mas Dino ini tadi bilang awalnya dia nggak expect bakalan rame. Cuman ketika rame ya udah kita fasilitasi aja apa yang mereka mau. Nah itu kan yang mereka mau seperti itu. Tapi ternyata ketika dilangsungkan berminggu-minggu ternyata banyak juga penolakan dari orang lain tuh ya kan. Yang akhirnya bisa ramai di Twitter, ramai di media sosial lah intinya. Nah itu responnya yang aku pengen tahu responnya dari Preston sendiri tuh kayak gimana? Gini, kalau itu kan sebenarnya mungkin mereka yang ngambil momen kan. Kita yang rame,
karena ramenya kayak gitu terus akhirnya ada yang nge-tweet terus semua orang nge-retweet, ngerespon semuanya terus sampai ke pemerintah. Wah ini pemerintah kan udah lama diem tuh. Yes, Iya benar kan? sekali. Wah ini ada mangsa nih. Aku juga mau eksis lah. Kita kan lagi eksis nih. Iya. Ya kan? Pemerintah juga mau eksis dong. Ya udah, pemerintah dateng eksis terus orang-orang yang nge-tweet itu oh iya pada eksis semua ya udah. Terus langsung naik semua namanya gitu ya. Iya kayak Padahal gitu. kan yang rame gak cuman kita. Sebelum Iya, kita benar. kan banyak. Sebelum kita yang tuh rame. banyak yang rame. Betul, Iya. betul. Itu emang setuju sih. Mungkin rahasia umum juga kalau misalnya emang seluruh pelaku usaha di Malang yang pernah kita bahas juga memang pastinya sudah buka gitu ya. Tapi apa yang membedakan Preston dengan lainnya untuk pengemasan hal-hal kayak gini? Soalnya kan kalau kita bisa bilang semuanya juga udah buka. Emang semuanya buka. Tapi ternyata muncullah Preston ke ke atas misalnya, ke permukaan. Ya, permukaan. Berarti ada hal yang mendongkrak yang berbeda dari lain-lainnya. Mungkin itu bisa dijelasin tuh untuk menjelaskan hal itu. Mungkin itu keuntungannya kita punya customer kita sih. Customer kita yang mendukung kita sebenarnya. Customer kita tepat aja. Jadi mereka yang membawa nama Preston ke teman-temannya tadi seperti yang ku bilang tadi. Oh, Kayak oke, gitu oke, mungkin oke. ya. Itu yang kita sendiri juga nggak tahu kenapa Preston tiba-tiba Tiba-tiba melonjak. up. Jadi perbincangan juga kita juga nggak tahu. Toh juga banyak banget yang ngadain musik yang mungkin temanya hampir sama. Oh, oke, Kayak oke, gitu. oke. Tapi kenapa di Preston yang diangkat sama orang yang nge-tweet pertama itu? Wah, nggak tahu mungkin punya dendam mungkin dia sama Preston ya. Karena kan di Enggak, sekitar dia pas lewat gitu kebetulan Iya, nge-snap. kan di sekitar Preston juga banyak yang kayak gitu. Kenapa cuma Preston aja? Kayak apakah ketika dia lewat yang lain wah dia pakai kacamata kuda gitu nggak kelihatan kanan kiri. Yang kelihatan cuma Preston doang ya. Cuma Preston Terbutakan ya, doang. terbutakan. Emang yang dituju Terbutakan. cuma Preston aja. Iya. Oke. Wah ini sebenarnya cukup menarik untuk kita mengkerucuti dari hal-hal yang kayak gini. Nah kalau misalnya kita ngomongin kembali Preston. Kan di sini berarti ada pengemasan event ya jatuhnya ya. Di setiap event mingguan dari Preston. Entah live music dan kawan-kawannya. Dan akhirnya menimbulkan sense of belonging terhadap customer-customer. Soalnya yang dari tadi dibahas tuh customer, maksudnya sefanatik apa nih si customer ini sama pihak Preston. Jadi kayaknya si customer ini kan nggak dari Malang aja sih kayaknya ya. Iya benar. Ada yang aku juga kadang katanya teman-teman ada yang dari Bali tuh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo. Kita juga nggak tahu kenapa bisa sampai sejauh itu. Mungkin karena budaya orang Indonesia yang ada hal baru, penasaran ya mungkin gara-gara itu mungkin ya. Oh oke. Mungkin gara-gara kan pasti orang Indonesia suka yang rame-rame kan, suka apa sih itu rame, apa sih itu rame. Akhirnya penasaran. Iya akhirnya penasaran ke situ kayak gitu kan. Berarti pada dasarnya sebenarnya Preston untuk meng-package hal-hal yang kayak gini di sosial media juga sebenarnya biasa aja ya? Biasa aja. Biasa Biasa aja. aja kita nggak ada yang kayak wah gitu Iya. enggak. Nah terus salah satu Oke. cara bikin customer tuh punya rasa sense of belonging gitu ke Preston tuh gimana caranya supaya customer bisa tuh segitunya gitu loh. Bisa segitunya. Itu nggak tahu beneran. Itu Kita dari jujur. hatinya customer sendiri-sendiri sih. Iya pas kemarin itu banyak yang ya kasus itu yang disenggol sama Astep Gang Astep itu. Gang. Itu banyak yang nge-DM malah. Ya Iya. padahal lo yang lain lo juga kenapa sih harus Preston kayak gitu. Banyak yang kayak gitu nge-DM kayak gitu. Jadi Oke. banyak yang wah nanti ada live musik lagi apa enggak kayak gitu. Sampai gitu hampir tiap hari nanyain kayak gitu. Sampai Dan- sekarang? Iya Sampai sampai sekarang. sekarang. Sampai sekarang. Iya benar. Wah. Bahkan ada yang ngira Preston nggak buka loh. Gara-gara Padahal masih Gara-gara buka, nggak ada padahal live nggak musiknya. live Gara-gara gak ada Gara-gara musik ada dikira musik. tutup. berarti top of mind orang-orang tuh udah kayak Preston. Preston itu live musik. Preston live musik. Ajoji. Ajoji. Tapi kan sebelum masuk ke yang wave yang gelombangnya paling besar ini kan sebenarnya tipis-tipis sudah mulai ada tuh. Iya, Udah mulai ada udah mulai. kafe-kafe Iya, yang akustikan. secara langsung. udah mulai ada akustikan pengen full band pengen ini pokoknya elemen musik tuh udah mulai lumrah lah di kopi-kopian. Nah, Benar, betul. benar. kan triggernya Preston untuk bikin lebih gede sampai bikin hall yang segede gini tuh apa sih sebenarnya? Mungkin kebetulan di sini kan live musik mulai pertama terus di upgrade terus mungkin entah itu setlistnya, entah itu temanya, entah itu apanya akhirnya ketemu yang cocok. Akhirnya jadilah yang live musik yang karakternya Preston itu. Ya gak sih? Sebenarnya Iya. karakter Preston live music itu kayak gimana? Nah, akan dijawab oleh Mas Dino. Wih. Wih. Sikat Mas. Kalau karakternya live musik sebenarnya
ya makin kesini kan makin kelihatan juga ya yang jadi trademarknya si Preston sendiri tentang gimana live musiknya Preston kok kelihatan sendiri. Dari yang tadi juga udah aku bilang juga kalau itu emang nggak disengaja dan akhirnya udahlah kita bikin tiap live musik tiap hari apa gitu per minggu kita balik lagi kayak ke zaman awal dulu, awal live musik pertama kali gitu. Tapi ya sekarang kita nggak cuma sehari doang kan dalam 1 minggu gitu. Jadi kita pecah di situ. Kalau aku pengennya sih kayak gitu. Jadi yang awal di hari Senin yang dengan konsep yang baru yang emang sesuai keinginan orang-orang itu di hari Rabu Iya, kayak karena gitu. customer suka, seneng gitu. Oh, jadi apa yang customer suka juga apa yang didorong juga sama customer Preston. seneng, suka kita itu. Soalnya kan nggak semua juga apa di hari Rabu itu nyaman gitu Bisa loh nyaman. maksudnya. Ada Iya. yang Ada datang beberapa cuma yang Senin, enggak, ya. cuma Rabu kayak gitu. Kita ada. pecah. Oh, Kita pecah di situ. Tapi ketika yang datang seramai itu apa dari Preston sendiri nggak ada ketakutan yang ini kan di lagi masa pandemi ya atau waduh ini gimana ya segala macam memang nggak ada Untuk men-package itu semua. takut. Sebenarnya dari depan kalau masuk itu udah kita kasih anjuran sesuai pemerintah loh yang ada. Iya, protokol, protokol kesehatan, protokol pakai masker. kesehatan. Terus meskipun di kasir kan kalau event kasir pindah di depan nih di pintu masuk nih. Nah itu udah dibilangin di dalam full mas kayak gitu. Nah itu dia tetap ngeyel ada teman saya mas kayak gitu. Nah terus gimana Iya, kita kan? Kita juga ya Nggak mau bisa, gimana lagi ya dia tetap ngeyel ya udah resikonya. Toh juga apa namanya ketika nanti udah di sini selesai pasti dibersihkan gitu kan. Karena kan ya udah bukan kita lagi udah kemauan customer kita udah bilang ke mereka sesuai anjuran pemerintah kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau membahas hal ini kita bisa lebih tajam sebenarnya untuk melakukan riset kepada customer ya. Soalnya kenapa? Soalnya ternyata yang dilakukan sama Preston tuh sebenarnya B aja untuk cara melakukan sounding dan kawan-kawan ya. Tapi Gimana ya Ji? iya, yang bisa bikin Preston sepecah itu ternyata hasil sounding yang organik dari customernya itu sendiri. Jadi kalau mau bisa dibilang ini gimana juga ya, soalnya itu bawaan dari customer ya. Militan, kalau menurut militan. kita. Militan Nah, ya. ini untuk membentuk customer yang militan ini boleh tahu gak sih range umurnya mereka umur berapa aja gitu? Gak tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak kelihatan dari Macam-macam. mukanya. Nggak kelihatan, tapi kalau dilihat dari data di sosial media, itu di sekitar 18 sampai 23-an. Oh 18 sampai 23. Ini Iya. ada panggilan ya apa? Iya. Preston Gang? Enggak. Bukan? Enggak. Tidak. Udah ada itu mah Enggak. pakai geng-gengan Kita modal. tidak Oh, punya geng-gengan geng. udah Kita ada. tidak punya Geng-gengan. geng. ya. Oh udah gak ada geng-gengan. Oke. Cukup menarik. Itu dia tadi beberapa ya hal-hal yang kita tarik dari Preston. Tapi kalau misalnya kita kembali ke hal-hal yang lagi panas di Kota Malang. Khususnya yang lagi naik-naiknya kan kemarin ada Astep sama Preston. Iya. Nah kita udah sempat ngebuka question box. Di Instagramnya Get a Get, di @get_a_get__. Pokoknya jangan lupa di follow. Nah ini ada beberapa yang kita pilih, udah siap dibaca, udah siap dijawab. Siap. Dari Mas Siap. Reksi, Iya. Mbak Naya dan juga Mas, Mas Tama, Dino. oke. Oh iya, Mas Tama. Mas Tama. Iya. Terigo. Iya, Oh, cerita. Terigo, ya. Nah di sini kita udah memilih beberapa pertanyaan, ada 3. Ini soalnya lagi hot-hot juga ya. Ini langsung aja, yang pertama bisa dijawab langsung. Kenapa joget di meja dibiarin? Why? Oke, siapa nih yang mau jawab? Kan ada 3 tuh, satu-satu berarti. Enggak, Oke. satu-satu aja. Satu-satu. Ayo. Oke, Satu-satu. dimulai dari Sekarang. yang Jawab aja deh, Bang. aku Yang aja. jawab, Oh, iya, yang iya. jawab. Kamu dulu, oke. Oh aku? Yo. Oke. Kenapa? Joget di atas meja. Joget di dong. meja dibiarin. Dibiarin. Tapi sebelum itu kita tanya, emang ada joget di meja, di atas meja emang beneran ada waktu itu? Saat itu? Ada. Pernah. 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 Oh saat itu berarti ada Pernah. ya? Oke dan bisa langsung dijawab aja kenapa tuh dibiarin? Sebenarnya nggak ngebiarin. Kita udah antisipasi dan udah ditegur juga waktu itu. Sama aku minta juga ke band yang waktu itu ya, main vokalisnya. juga buat tegur juga. Oke ya udah turun tapi apa ya? Ya karena mungkin di Preston nih SDM kurang mungkin ya mungkin. Jadi nggak ada orang yang selalu untuk ngawasin itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada pun dan ngelihat udah pasti ditegur gitu. Karena nggak mungkin mau dong properti kita dirusak gitu. Setuju. Iya kan? Sebenarnya itu bukan permasalahan ditegur ya.
Apa tuh? Lo yang nonton. Asetnya? Ada lu di mana? Ada lu. Bener-bener meja dinaikin. Ke bawah suasana. Ke bawah suasana. Euforia. Lagi kenceng Bob, lagi kenceng Bob. Macanya lagi Gimana Jim, muka macanya. kencengnya gimana Gini Jim? kencengnya. Kan kencengnya kena kafein. Tengah tapi kita ya. Lambung. Abis gue ya muntah gitu langsung ya. Nggak, tapi mungkin kita kasih tahu aja ya mungkin janganlah cuy. Gitu ya, janganlah Iya. cuy. Ini jangannya itu soalnya kasihan cuy ini mejanya. Bener, properti. Iya, properti. Properti. Harusnya long last nih. Harusnya long last. Tapi kan sekarang udah disediain dance floor banyak ya bisa dipakai lah. Bisa langsung di tengah-tengah jogetnya kan gak perlu di meja. Iya. Oke, dan next lanjut kedua. Ini ada pertanyaan lagi dari, nggak usah deh, langsung aja ke pertanyaannya. Kenapa udah tahu overload tapi tetap dipaksain aja? Apa Preston kejar setoran banyak? Nah. Itu tadi kan ada teman gitu Iya. semua. Gitu Kita semua. udah bilangin di awal. Iya. Sama masuk Full. kalau misalnya udah full, ya pasti dibilangin gitu. Pasti loh. dibilangin. Di kasir tuh udah dibilangin kalau Mas udah full di dalam gitu. Nggak apa Mbak, ada temennya gitu. Ada teman dan lain-lain gitu. Buat nama Dan teman. biasanya juga teman-temannya itu udah order duluan Iya. buat teman-teman yang lain gitu loh. Jadi kan kita mau bilang gimana nggak bisa masuk juga nggak enak Iya. gitu Oh kan. iya. Terus ya udah, akhirnya mereka masuk sendiri gitu. Ada yang lucu nih. Apa? Jadi dia nggak beli minuman ini nih. Dia beli air mineral 10 kayak gitu. Iya, mereka 10. Udah siap mereka buat air berkeringat mineral dong, di sini. 10 gitu. Beli air mineral 10. Iya. Udah nggak ada bedanya sama festival sebenarnya kalau kayak gitu. Kayak pensi. Kayak bensin ya? Sebenarnya. Benar. Terus udah gitu ntar keliling sini ada yang bawa nampan ya. Harusnya ada Algojo konsernya juga ya yang jangan naik-naik kamu ya. Buset, air mineral 10 buat apaan? Jogging doi. Gokil. Haus kan. Tapi untuk di saat itu kan waktu itu kan sempat berarti emang bisa dibilang itu overload ya? Iya. Nah itu tindak lanjutnya setelah itu kayak gimana tuh? Tindak lanjut. Terlepas apanya? dari ditahan kayak Mas sudah penuh tapi kan antrian masih jublek tuh di saat itu. Itu gimana tuh? Itu ya tahu sendiri kan kayak berburu sepatu kompas kayak gitu loh. Ah. Iya kan, meski dibilang udah habis tapi tetap antri aja ya karena menurut Panji Pragiwaksono, Wih, sedap. Apa tuh? manusia Ini ya suka ini ya sama garaga. Bukan, beda panci. Bukan. Beda panci. Dari. Bercanda ya panci. Dari. dasar manusia itu kepo. Dasar manusia Nah, gitu. itu Penasaran. mungkin. Ada yang cuman kayak di depan doang ngelihat ternyata full, mereka balik kok, mereka Iya. pulang gitu. Oh iya. Heeh. Iya. Pulang. Wah. Bener, dia udah bawa nih, wah full. Ya udah pulang ah. Tapi ada Ternyata dia beberapa dibawa juga ya. joget-joget. Joget-jogetnya anak futsal lagi ya. Di sebelah. Di parkiran. Dan Pertanyaan pamungkas nih. Ya kan? Oke. Tadi kan udah 2 nih. betul. Iya, Gua dong satu ya Boleh kan. dong, Bobby. Mau gak sih temenan sama Astep Geng? Kita Jawab kan jujur, temenan. jawab jujur. Mereka lo temen kita. Kita tuh temenan. Mau temenan sama Step Gang, kita dari personalnya jadi sendiri. Iya benar. Oke. Dari Mas Tama dulu mungkin. Woi, aku punya temen di sana, ya mungkin kenal sebagian Astep Gang. Jadi ya mereka temanku itu sebenarnya kasus kemarin itu kalau boleh aku bilang kayak Arema sama Persebaya. Aremanya mungkin sini soalnya biru kan. Persebayanya Astep Gang kayak lagi kan. Filosofi sekali. Boleh. Kita berdua gak ada apa-apa nih, Arema sama Persebaya gak ada apa-apa nih. Cuma fanatiknya yang ada apa-apa ya kan. Nah betul. mungkin itu. Kasus kemarin tuh kayak gitu. Menurut Mas Menurutku, Tama. ya. Mas menurut Tama. Mas Tama. Kalau menurut Mbaknya? Mbak Naya. Iya temenan aja, soalnya Jangan dong, ada yang musuhan dong. oh iya. Ya aku terakhir kan Iya, emang gak ada yang musuhan kan. Ingetin mukanya nih. Ingetin. Selalu ada gue kalau Soalnya kan- apa-apa sama Step Gang selalu ada gue. Mereka juga mengingatkan kita gitu loh, sama-sama mengingatkan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi ya nggak ada musuh-musuhan, nggak ada emang. Gak ada musuh-musuhan. Nggak Oke. ada, Next. Kalau dari Kalau Mas Dino. dari aku Astag Bem aku nggak tahu sih Astag Bem itu Ah. siapa-siapa aja aku nggak tahu. Keren. Ya, saya anak kopi bukan anak kayak gitu ya maksudnya. Oke. Lanjut. Kalau- Balik lagi ke pertanyaan, ya kalau dibilang mau ya mau, cuman apa ya? Oh. Gak sopan. Apa-apa. Keluarin aja Mas, keluarin. Bisa lah. Bisa keluarin. Ya mau, cuman mereka bukan musuh kita sebenarnya. Cuman ya dari apa yang mereka jual, apa yang kita jual kan beda juga gitu loh. Iya. Jadi nggak seharusnya kalian musuhan dengan
Preston tuh salah sebenarnya. Kalau dari aku sih, gitu. Kalau maunya ya mau, ya nama temen apa yang nggak mau sih? Asik. Apa salahnya gitu loh Iya, nama iya. temen gitu loh. Apa salahnya? Tapi kalau yang setelah kemarin tuh kayak sorry tuh saya misalnya goblok, pecet. Wah, itu gimana tuh rasanya tuh? Itu Respon yang pertama kali yang si Astep yang ngeluarin statement di Instastory, terus yang kemarin di podcast bareng Get juga dia Nonton dong. itu Nonton. nonton dong. Nah respon pertamanya apa sih? syirik. Waduh, siapa? Kalau aku syirik mungkin. Cuman kan aku nggak tahu di sana kayak gimana. Iya kan mereka juga bilang karena itu cara penyampaiannya mereka kan. Mungkin buat kita masih bisa diterima. Tapi kalau buat yang lain-lain itu atau mungkin nanti ada lagi coffee shop lain mungkin itu bisa jadi kurang Iya. masuk gitu loh dengan cara penyampaian mereka yang kayak gitu. Oh, oke. Ya, Kalau mungkin kita sih karena nggak, iya. apa? Karena Apa? siapa ya kemarin yang ngomong si Yohan kan ya juga sempet ya kenal juga sama Yohan. Yohan emang kayak gitu kan. Di podcast pertama kan dia juga bilang karena iri rame ya kan. Karena kan Iya kan? yang Tapi mereka juga rame iya, gitu mereka loh. rame tapi kan tempatnya nggak segede ini. Iya. Mungkin Ini dia yang cari-cari. Yang kita cari-cari nih. Iya, lagi dong. Kan, apa namanya? Dia kan ya rame tapi tempatnya sekecil itu. Sini Iya, kan rame jadi- terus tempatnya luas jadinya ke blow up kayak gitu kan. Iya benar. kalau mereka kapasitas tempatnya kayak gini mungkin sama aja gitu loh. Jadi Iya. Oke, paham sih kita. Oh jadi Astep Gang tuh belum punya fasilitas yang sebesar ini. Oh jadi tempatnya kecil. Kecil. Iya. tapi kan ada dua bisa Iya. gantian. Oh ada dua. Bisa gantian. Bisa lempar-lemparan ya. Oh iya lempar-lemparan ya. Lempar-lemparan Oke, kan. it's okay. Iya. Nah itu dia tadi beberapa topik yang kita sudah minta jawabannya dari Preston. Di sini ada Mas dan juga Mbaknya. Nah sebelum kita tutup, ada hal juga yang menarik. Apa ada yang tuh? menarik Apa nih, Jo. lagi? Menarik semua kayaknya. Ntar kita keluarin, soalnya ini yang kita tangkap sih ini ada tweet yang nongol emang di saat ini. Di saat waktu itu yang lagi Iya. panas-panasnya. Ntar kita keluarin nih tweetnya kayak gini nih. Nah langsung dibacain aja. Jadi ada akun Wow. Twitter ngomong kayak gini. Iku coffee shop sing meh bendino live. Musiknya menimbulkan para jamet berkumpul dan joget-joget. Kira-kira kopine payu nggak seh? Loh. Jangan salah. Jangan salah. Kira-kira bisa disebutin aja omset per harinya di sini. Jangan Jangan dong. Jangan 2 digit lah. tapi nggak 2 digit yang pertama. Iya. Enggak, yang saya bingung ini adalah ada salah satu tadi kalau misalnya kalian lihat screenshotannya tadi udah nongol, kan itu kan di repost lagi sama orang tuh di story-nya. Oke, iya. Terus nanya bikin question box, jamet itu kayak apa guys? Wah, Itu kayak gue tahu tuh yang bikin question box kayak gitu. yang mana? Siapa? Kopi-kopian juga bukan sih? Iya. Iya. Nggak usah kali ya. Nggak usah kita sebut. Nggak usah. Orang ngebahas kayak sebenarnya gue kurang setuju gitu. Ini secara personal ya, kayak Benar. melabelin orang kayak, oh jamet. Iya, heeh. Tempat tongkrongan jamet. Tapi Sebenarnya jamet sebenarnya itu apaan? Tapi sebenarnya jamet nggak juga karena setelah gue lihat-lihat yang ngantri di luar Preston ini Hah? outfitnya lengkap gitu Iya. dari mulai sepatunya bagus, dari Pakai mulai celana, celana pakai- jeansnya bagus, iya. maksudnya lengkap tuh. Oh iya. Branded kayak Oh, gitu. branded. Iya, jadi disebut bilang jamet. Emang lu tahu jamet itu Tahu apaan? terus juga ada yang nyeletuk Gucci-nya palsu. Alah. Iya emangnya tahu gitu kan. Tapi emang palsu apa asli? Nggak tahu Nggak kan ngerti. belum dibanting. Oh belum dibanting. Itu beda. Itu Gucci-nya beda. Ini yang permasalahan udahlah jangan ngomongin itu lah. Kita fokus kalau Gucci palsu Iya. dan outfit ya kan orang beda-beda lah ya. Iya, Orang kan beda-beda nggak lah ngerti ya. juga dalamnya gimana, cuma dilihat luarnya doang kan Asik. gitu. Nah tapi kalau ngomongin jamet. Jamet, kenapa harus jamet? Kenapa harus Nggak tahu. jamet yang dibahas? Itu marah loh dia bikin YouTube klarifikasi loh yang di Yang anu jamet jametnya itu. marah-marah itu kan yang Oh iya tahu. Kenapa sih jamet dibilang alay? Kan kita Iya. punya style sendiri gitu. Oh, Aku iya. jadi ikutan Jadi logatnya. bahasnya iya. Ini bahasa yang sebut jamet. Jadi ini yang sebut Ini jamet. gambaran jamet guys. Jadi ikutan logatnya. Nah, tapi di sini kita sebenarnya pengen meluruskan. Kita meluruskan bukan karena kita ingin mencoba ngasih tahu jalan yang benar, tapi kita emang riset ngasih tahu istilah yang benar jamet itu apa. Sedap. Apa Apa tuh jamet? Ji? Jadi jamet adalah
Ya pertama kayak dia. Iya. Nah, ini jamet. Enggak, yang kedua sebenarnya jamet itu kalau menurut informasi yang kita udah cek ya, kita udah riset ya. Orang-orang bilang jamet kan beda-beda, ada jablay metal, iya kan? Ada jamet apa lagi? Jajal metal. Itu yang benar, itu yang benar. Tar dulu. Nanti Itu dulu yang benar. belum. Iya. Jablay metal. Jablay metal. Terus satu Terus lagi ada ada yang bawa ras ya kan? bawa ras metal. Ras metal dan lain-lainnya. Tapi orang lebih menyimpulkan jamet itu yang kampungan yang alay. Benar. Padahal, nah jamet itu sebenarnya itu muncul ya di tahunan 2000-an 2000-an lah lah, kata 2000. jamet itu. Yang sebenarnya artinya jajal metal. Apa yang dimaksud jajal metal, Bobby? Ngelempar ke gua kan, udah Oke. pasti, udah pasti. Intonasi kayak gitu tuh pasti ngelemparnya ke gua yakin banget. Iya. Jajal metal, jadi waktu tahun 2000-an ya, kan gua pengamat musik banget ya. Asik. Dulu tuh style semua ke metal, emo, skena underground lah. Jadi semua yang dianggap keren itu yang berbau ke situ. Metal, betul. Berbau ke situ, makanya disebutnya jajal metal. Jadi bukan yang katro kampungan, sotoy lu kalau kayak gitu. Yang pakai kaos Motorhead tapi nggak tahu lagunya itu. salah kayak gitu, salah satunya. Nah, jadi secara kesimpulan jajal metal atau jamet itu adalah ungkapan atau sebutan buat orang yang pengen kelihatan so keren kayak gitu cuy. Di zamannya. Di zamannya. Tapi sekarang malah orang-orang ngomongnya jablay metal, ras metal dan kawan-kawan. Gitu. Salah tuh. Salah persepsi. Berarti yang upload story ini juga ini sengaja menggoreng berarti ya? Sengaja menggoreng tuh. Ikut dalam tadi yang aku bilang. Apa? Semuanya pengen ikut eksis di atas nama Pengen Preston. ikut Oh, eksis. oke. Numpang. Karena keren. Jadi karena semua mata tertuju pada Preston, gue ikut-ikutan lah ke sini. Iya. Kali aja Betul. bisa ngedongkrak juga kan, kayak gitu mungkin yang gue lihat ya. Betul. Untung untuk dari segala hal ini dipercayakan kepada Tuhan yang Maha Tuhan Esa. Yang Maha Esa dan kita pastinya. iya. Betul, lu gimana sih? Oke lah, itu dia beberapa pertanyaan dari kalian dan dari kita. Dan kita sudah menanyakan ke Preston mengenai hal-hal yang sudah lagi panas-panasnya ya. Dan Tapi juga sebelum apa? penutup, Ji, ini kan event rutin yang udah diselenggarakan setiap hari Rabu ya? Ya. Rabu dan Senin ya? Iya, Ya, Senin Rabu sama dan Rabu. Setelah viral kemarin tuh sampai sekarang belum ngadain event lagi ya? Belum. Berarti? Belum. Alasannya tuh karena apa kalau boleh tahu? Biar Mbak Farah seneng aja. Persiapan. Oh persiapan. Mbak Farah ini siapa? Nggak kelar-kelar sih kalau kita mention Farah itu siapa. Habis itu podcast kita sama Farah. Soalnya kalau nggak kelar daripada kita menimbulkan banyak pertanyaan kepada orang-orang, jadi kita Iya. jelaskan. Mbak Farah itu Siapa siapa? Farah? yang Siapa Farah? ngupload video antrian itu. Oh, Pertama yang kali. bikin viral. Ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Karena menurut gue, ini pas gue liat-liat setelah viral di media sosial kok si Preston udah nggak ini lagi nih, udah nggak bikin event-event lagi. Dan menurut gue ketika di situ ya udah caranya Preston untuk apa ya? Ya udah emang kita harus berbenah dulu, kita harus meredam gelombang yang udah ada dulu. Yoi. Itu gue salut di situ karena ya gila-gilaan lah omset di saat ada event gue tahu pasti gila-gilaan dan Preston bisa ngeredam itu gue salut banget sama Preston. Gokil. Anjing, keren juga gue ya. Keren. Ya. Anda mau masuk tim Preston Gang? Ada Gak lowongan. ada presiden. Sorry. Oh, nggak ada Preston Oke. Gang. Ntar bikin namanya lah biar ada gitu keren. Oke lah, dan ternyata itu saja. Dan terakhir mungkin dari teman-teman Preston ada informasi mungkin buat menyampaikan pesan buat Astepeng ataupun buat masyarakat Kota Malang khususnya dan customer-customer Preston yang harus paham sesuatu. Mungkin boleh langsung kasih tahu. Apa? Mas Tama dulu. Kalau mau ngapa-ngapain, jangan nanggung lah. Itu aja sih, totalin aja semuanya. Jadi entah itu hasilnya buruk atau baik kan itu sebagian dari riset. Ya emang riset itu perlu dalam semuanya. Jadi ya lakuin aja, nekat aja nggak apa-apa. Toh hasilnya nanti kan bisa dipetik belakangan kayak gitu. Itu yang dilakukan termasuk dari Preston juga ya? Iya. Jor-joran. Nah mungkin dari Mas atau Mbaknya ada informasi lagi buat customer ataupun merespon Astep juga it's okay. Aku buat Astep aja. Selamat ulang tahun. Oh iya benar. Iya. Astep gengnya Ulang bukan tahun. Astepnya. Iya, Astep gengnya. Selamat ulang tahun. Iya, karaoke mafianya. Ntar kita karaoke bareng. Di sini tapi. Oke. Keren tuh, keren tuh. Oke boleh. Iya, iya. Acarakan ya. Didilin. Ntar rame lagi. Makanya kita jangan upload story. Diem aja udah, diem aja. Nah kalau Mas Dino mungkin ada Kalau dari pesan-pesan? aku paling ke customer sih. Jadi kalau masalah informasi tentang Preston kita tunggu di story aja lah. Jangan kebanyakan dikit-dikit tanya. Yoi.
Dan yang ditanya tuh sama Sabar. gitu loh. Iya. Sabar. Sabar dulu, pasti disounding kok, tenang aja. Benar. Betul. Makanya follow-nya di mana IG-nya tadi? PrestonCoffee.co. Nah yaudah di situ dah kelar. Pokoknya kalian buat informasi di situ aja. Dan ternyata sudah di penghujung acara dan kita waktunya harus cabut, Bobby. Tapi sebelumnya gue punya harapan nih Ji. Harapan apaan lagi, Bobby? Dari tadi sebelumnya. sebelumnya. Setelah pandemi ini berakhir nih, dengan kapasitas tempat yang sebesar ini, setelah pandemi berakhir ya, Iya. gue sih ngebayangin kalau Preston ini jadi salah satu wadah yang emang musisi-musisi lokal Malang punya karya bisa di show off di sini. oke. Betul. Atau mungkin bisa Pasti. ngundang artis-artis luar Malang. Iya, boleh. Luar Malang atau bahkan luar Indonesia karena Ah. sayang aja menurut gua kalau tempat yang sebesar ini nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Iya. Itu saran dari saya. Ya nanti kalau Ditunggu aja. Iya, nanti kalau futsal udah gak musim nih semua jadi Preston. Iya. Kita mau Masalahnya dia bikin udah booking lagi tiap Rabu di sini. kita mau bikin jembatan ke sana ya. Waduh. Jadi panggung 1, panggung 2, wah, festival Preston nanti. Tapi ntar yang di sini band gue yang main ya. Ada namanya @wit.kanal lah pokoknya. Wit.kanal underscore. Beda. Oke lah. Promosi. Dan ternyata sudah di penghujung acara. Thank you buat Oke. Preston, Mas Dino. Ya. Sama-sama. Sana ya. Abis ini kita lanjut lagi Mbak. Oke, Kemana? Mas Tama. Kalau kosongnya aja. Oke dan akhir kata Zio, ciao. Bob cabut. Oke, get say goodbye. Dadah.